Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Alifa Farhan, NIM 210110118130126 dari kelas Rekayasa Nilai A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek State Road 826 atau Palmetto Expressway di Miami, Florida, USA. Yang pertama adalah gambaran proyek dari State Road 826 sendiri. Studi Value Engineering pada Palmetto Expressway ini dilakukan pada 14 Mei sampai 18 Mei 2012. Studi ini dilakukan untuk menganalisis peningkatan value pada proyek pengembangan jalur pada State Road 826. State Road merupakan salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di wilayah Miami-Dade. Koridor itu menghubungkan bagian selatan dengan bagian utara wilayah Miami-Dade dan berfungsi untuk rute feeder yang melayani daerah timur hingga barat koridor State Road 826. Panjang konstruksi ini diperkirakan sejauh 6 mil. Tujuan dari State Road ini adalah untuk mengurangi kemacetan dan memberikan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor SR826. Konstruksi ini akan memberikan kesinambungan dengan sistem jalur cepat I-75 yang diusulkan dalam South Florida Managed Lanes Network dan dievaluasi pada studi I-75 PD dan E. Nah, ini merupakan lokasi proyek dari State Road 826. Lokasinya berada di lingkaran merah yang ditunjukkan dengan garis warna merah muda. Kemudian ini adalah tujuan dari value engineering. Studi value engineering ini dilakukan untuk menganalisa peningkatan fungsi yang dapat dilakukan untuk membangun 2 lajur terkelola dan 4 lajur penggunaan umum dengan lebar median dari 12 kaki hingga kurang dari 4 kaki. Tujuan dari pelaksanaan studi kasus value engineering ini adalah untuk mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan value dalam hal biaya modal, pelaksanaan konstruksi, maintenance, dan fungsi dasar konstruksi. Pertimbangan value engineering. Beberapa isu yang dipertimbangkan dalam melakukan studi value engineering adalah yang pertama, tidak ada hak jalan tambahan. Yang kedua, bersinggungan dengan sumber gas alam. Koneksi di setiap ujung, tidak ada peningkatan kapasitas pada persimpangan. Jalan layang Northwest 103rd Street, jalan layang Northwest 25th Street, dan jadwal yang padat. Hasil studi value engineering. Tim value engineering pada awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase pengembangan ide dari rencana kerja value engineering. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Tim VE akhirnya mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi VE akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Metode value engineering. Kemudian ini adalah metode value engineering yang dilakukan oleh tim VE. Yang pertama ada pra-studi, yang kedua ada studi workshop, dan yang ketiga ada pasca studi. Yang pertama, pra-studi. Persiapan pra-studi ini dilakukan mulai dari penjadwalan peserta studi dan tugas serta ulasan dokumen. Mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, informasi berkaitan dengan desain, konstruksi, dan operasi fasilitas penting karena merupakan dasar perbandingan dalam studi VE. Informasi berkaitan dengan pendanaan, perencanaan, pengoperasian, evaluasi, dasar biaya, jadwal produksi, dan pembangunan fasilitas juga merupakan bagian dari analisis. Yang kedua ada studi workshop. Studi ini terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pengumpulan informasi, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase kreatif, fase evaluasi, dan fase pengembangan. Kemudian ada pasca studi. Pada tahap pasca studi ini adalah mempresentasikan laporan pada setiap tahap kepada owner dan membuat laporan akhir tujuan dari workshop untuk meninjau kembali dan menjelaskan agenda pengembangan value engineering. Tujuan dari diadakannya rapat adalah untuk mempercepat kinerja tim VE berkaitan dengan lingkup proyek secara keseluruhan. Kemudian ini ada data ekonomi dari proyek tersebut. Kemudian ini ada data ekonominya. Tim VE menggunakan data ekonomi dengan mengumpulkan informasi dari PD dan E, konsultan long range estimate atau LRE sejak 29 Februari 2012. Berikut parameter suku bunga yang digunakan. Yang pertama ada analisis tahunan, itu di tahun 2012. Kemudian ada economic planning life, 30 tahun dimulai dari 2014.
ada diskon rate 5%, kemudian terakhir ada inflasi atau escalation sebesar 3%. Perkiraan biaya awal pada proyek ini sebesar 291.947.433 US dollar. Dan ada analisis fungsi dan diagram fase. Analisis fungsi yang disiapkan bertujuan untuk menentukan fungsi dasar dari keseluruhan proyek, di mana tiap area yang ditunjukkan dilengkapi dengan model biaya masing-masing. Analisis fungsi dalam proyek ini diulas dan dikembangkan oleh tim VE guna mendefinisikan persyaratan dari seluruh cakupan proyek. Dan untuk memastikan hal tersebut, tim VE harus memahami dengan penuh keseluruhan fungsi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam proyek. Ini adalah diagram phase dari proyek State Road 826. Di sebelah kiri ada how, dan di sebelah kanan ada why. Di sebelah kiri ada higher order, dan yang di sebelah kanan ada lower order. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada fase evaluasi. Di dalam fase kreatif, untuk memunculkan ide di dalam fase kreatif, lakukan cara brainstorming. Ide yang muncul kemudian didiskusikan dengan kriteria yang ditetapkan bersama tim VE. Tim VE mendapat 9 kriteria untuk dievaluasi, yaitu biaya modal, kemudian proses konstruksi, perawatan di masa yang akan datang, penjadwalan beserta dampaknya, operasi lalu lintas, pemeliharaan lalu lintas, kebutuhan khusus, dan dukungan publik. Setelah menentukan kriteria tersebut, ide-ide tadi kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Cara penilaiannya yaitu untuk masing-masing ide didiskusikan dan diberi nilai antara angka 1 sampai 5 untuk setiap kriterianya, dengan nilai 1 untuk yang kurang menguntungkan dan nilai 5 yang paling menguntungkan. Kemudian ada fase rekomendasi. Setelah melalui proses yang panjang di awal, di tahap rekomendasi ini didapatkan 6 rekomendasi yang dapat diterapkan pada proyek SR826. Rekomendasi ini termasuk perbandingan antara proposal tim VE dan konsep asli desainer. Rekomendasi yang pertama adalah memperhitungkan penggunaan jalur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Rekomendasi ini adalah rekomendasi nomor 6. Untuk keuntungannya adalah biaya awal yang rendah, pengimplementasian yang dapat dilakukan segera sebelum aktivitas pemegang izin konstruksi, dampak operasional yang lebih sedikit, memberikan aliran pendapatan awal, mengurangi dampak pada area konstruksi simpang I-75, memanfaatkan infrastruktur yang ada, lebar bahu yang konsisten untuk manajemen insiden, memberikan tingkat layanan yang kira-kira sama dengan jalur terkelola I-95 saat ini, yaitu 51.000. Untuk kekurangannya sendiri adalah kemungkinan kekhawatiran atas lalu lintas yang bergerak lambat, belum pernah diterapkan jalan satu arah di Florida, dan masalah pemeliharaan delineator. Untuk rekomendasi ini, potensi pendapatannya adalah minimum 5,36 juta US dollar. Kemudian untuk rekomendasi 2, dari jalan West 36 ke Northwest 58, meluruskan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Rekomendasi ini adalah rekomendasi nomor 13. Keuntungannya yang pertama secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam menjadi 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Operasi lalu lintas akan meningkat tajam. Tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Jalur cepat akan jarang ditutup, pendapatan tambahan akan lebih mudah didapatkan, dan tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Untuk kekurangannya sendiri adalah meningkatnya biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas, rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, dan sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Potensi yang didapatkan untuk rekomendasi 2 ini adalah 1.282.000 US dollar. Kemudian untuk rekomendasi 3, pada persimpangan I-75, pelurusan center line harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10-12 kaki. Rekomendasi ini adalah rekomendasi nomor 16. Keuntungannya yang pertama meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki ke semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis jalur. Operasi lalu lintas akan meningkat
tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, jalur cepat akan jarang ditutup, pendapatan tambahan akan lebih mudah didapatkan, dan meningkatkan hidrolik. Untuk kekurangannya sendiri adalah akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, perizinan lebih. Potensi yang didapatkan untuk rekomendasi 3 ini adalah 3.428.000 US dollar. Kemudian untuk rekomendasi nomor 4, antara jalan Northwest 74th dan jalan Okeechobee perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan masuk di jalan Okeechobee. Rekomendasi ini adalah rekomendasi nomor 19. Keuntungannya yang pertama meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki menjadi 12 kaki dan memungkinkan kendaraan penyandang cacat untuk memasuki bahu tanpa mengganggu operasi jalur dan memungkinkan kendaraan penyandang cacat untuk memasuki bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang ada. Untuk kekurangannya sendiri adalah meningkatkan biaya dan peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Potensi nilai tambah dari rekomendasi nomor 4 dari rekomendasi 4 ini adalah 7.632.000 US dollar. Untuk rekomendasi 5, pada seksi 5 dibuat crown dan stripping sepanjang 11 kaki untuk menghindari dampak pengerjaan ulang, juga perpanjang jalur ke utara kelima lebih jauh, juga perpanjang jalur ke utara kelima lebih jauh ke selatan. Rekomendasi ini adalah rekomendasi nomor 22. Keuntungannya yang pertama lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang dan mengatasi opini publik yang negatif berkaitan dengan konstruksi yang terlihat boros dan dampak lalu lintas tambahan. Kekurangannya sendiri, yang pertama mengalihkan biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 dan upaya desain ulang untuk bagian 5. Potensi penghematan biaya dari rekomendasi 5 ini adalah 940.000 US dollar. Kemudian ada rekomendasi nomor 6, tambahkan batas kecepatan variabel ke general purpose lanes. Rekomendasi ini adalah rekomendasi nomor 23. Keuntungannya yang pertama meningkatkan operasi dan pengelolaan aliran di jalur umum secara aktif. Peningkatan throughput diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperhalus dan memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Kekurangan adalah peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis dan konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Potensi nilai tambah dari rekomendasi 6 ini adalah 2 juta US dollar hingga 5 juta US dollar. Sekian presentasi dari saya mengenai State Road 826. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.